Halo, saya Gisela Findiani dengan nomor 40011. Pada kali ini saya akan presentasikan hasil review jurnal dengan judul Implementasi Lean Sigma dengan pendekatan DMA-IC pada aktivitas distribusi impor di PT XYZ. Diawali dengan latar belakang, pada perusahaan PT XYZ ini kan perusahaan logistik yang bergerak dalam aktivitas distribusi impor. Dan dalam operasionalnya itu perusahaan menghadapi permasalahan utama berupa keterlambatan pengiriman. Berdasarkan data juga, total waktu proses distribusi mencapai 843 menit dengan dominasi aktivitas non-value add sebesar 81,4% yang menunjukkan adanya pemborosan dalam proses. Selain itu, nilai sigma sebesar 2,08 menunjukkan bahwa kinerja proses masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode perbaikan yang sistematis untuk meningkatkan efisiensi proses. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemborosan, mengukur kinerja proses, menganalisis penyebab masalah, serta memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi lead time distribusi. Oke, di next ada metode penelitian. Di metode ini digunakan Lean Six Sigma pendekatan DMA-IC yang terdiri dari 5 tahap, ada define, measure, analyze, improve, dan control. Dan di sini juga ada batasan masalah. Batasan masalahnya fokus pada aktivitas distribusi impor pelanggan A, terus menggunakan truck trailer objek analisisnya, terus juga tidak membahas keuangan secara detail di sini dan tidak mencakup seluruh cabang pada PT XYZ dan hanya menggunakan metode Lean Six Sigma. Selanjutnya ada di define. Pertama define yaitu masalahnya sendiri, yaitu pasti keterlambatan distribusi sesuai dengan pembahasan di awal. Lalu faktor penyebabnya ada man, method, machine, dan informant. Nah, pada tabel ini tuh adalah tabel dari data aktivitas aktual distribusi impor pelanggan A. Nah, di sini tuh ada berdasarkan data aktivitas, ada 21 aktivitas dengan total waktu 843 menit. Waktu terbesar pada perjalanan ke gudang sebesar 275 menit, proses bongkar kontainer 120 menit, dan perjalanan pelabuhan 48 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pemborosan terbesar berasal dari aktivitas transportasi dan waktu tunggu. Nah, pada berikut ini adalah presentasi menghitung rumus presentasi dari aktivitas. Menggunakan rumus presentasi waktu aktivitas dibagi total waktu dikali 100%. Nah, akhirnya diketahui bahwa value added itu benar 13,3, lalu ada NNVA atau 15 aktivitas dari 686 menit itu ada di 81,4% dan satu aktivitas 45 menit di 5,3%. Lalu di sini ada analisis value mapping atau VSM. Dari hasil analisis ini bahwa terdapat data 13,3 yang tadi sudah dihitung dan ED-nya juga yang sudah dihitung 81,4. Hal ini menunjukkan kayak sebagian besar prosesnya masih belum efisien dan mengandung pemborosan gitu. Lanjut ke measure. Pengukuran kinerja. Nah, di pengukuran kinerja ini menggunakan DPO, DPMO, dan sigma, yang dimana hasil nilainya yaitu nilai sigmanya di 2,08 menunjukkan bahwa proses masih memiliki banyak defect berupa keterlambatan dan belum memenuhi standar industri, yaitu antara 3 sampai 6 sigma. Nah, pada Divismon diagram ini, tahap ini tuh mengidentifikasi akar penyebab masalahnya. Dari hasil analisis dari faktor manusia disebabkan oleh rendahnya etos kerja, faktor metode itu karena SOP-nya yang tidak dijalankan, faktor mesin karena keterbatasan truk dan lamanya proses P2H, dan faktor lingkungan karena kemacetan dan antrian. Selanjutnya di analisis penyebabnya sendiri. Nah, di permasalahan ini tuh bersifat sistemik dan saling berkaitan gitu ya. Jadi sebagai contohnya kayak SOP yang tidak dijalankan diperparah oleh rendahnya disiplin kerja. Terus ada keterbatasan truk, jadi semakin berdampak karena tidak adanya perencanaan rute yang optimal gitu maksudnya. Seperti itu. Lanjut di improve gitu. Pada tahap improve ini dilakukan usulan perbaikan menggunakan metode
5W+1H gitu ya. Perbaikan ini dilakukan meliputi digitalisasi sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, atau SDM, penegakan SOP, serta optimasi rute distribusi. Perbaikan ini tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga preventif untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi proses, seperti itu. Lanjut di, hasil perbaikan, kontrol dulu ya. Kontrol pengendalian ada, berikut ini adalah form kontrol yang dibuat dari, perbaikannya, di mana di sini ada standar waktu, yang diharapkan, yang ditetapkan pada proses tahap improve, yang nilainya itu, semoga diharapkan tuh seperti ini gitu ya. Nah, pada hasil perbaikan, di sini mencoba untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah waktu standar gitu ya, dan hasil perbaikannya itu terjadi penurunan lead time dari 843, menit, menjadi 649 menit. Sorry, saya tunjuk. Terus udah gitu, hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar, sekitar 23% yang berarti perbaikan dilakukan memberikan dampak signifikan terhadap proses distribusi. Jadi harapannya, tabel yang tadi, tabel form ini tuh bisa diisi, untuk kedepannya gitu ya. Biar dapat, penurunan dari yang tadinya besar banget jadi, ada perbaikan gitu distribusinya, pada proses distribusinya. Lanjut ke di sini tuh ada application atau, hasil dari ini kali ya, tujuan akhirnya gitu, aplikasi yang sebaiknya digunakan atau dilakukan gitu untuk kedepannya, yaitu ada monitoring rutin, ada evaluasi performa, ada standarisasi proses, terus juga ada sistem pengendalian terintegrasi yang di mana sebagai berikut, terus juga ada continuous improvement. Nah, tadi tuh dari sebelumnya dengan adanya tadi di hasil kontrol, eee tahap kontrol berarti proses distribusinya menjadi lebih stabil, lebih terkontrol dan, keterlambatan dapat dikurangi secara signifikan. Jadi kesimpulan di terakhir, mmm, bahwa keterlambatan distribusi itu disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, metode, mesin, dan lingkungan gitu. Dan nilai sigma di sini tuh sebesar 2,08, jadi, prosesnya tuh masih belum optimal. Nah, setelah dilakukan perbaikan seperti yang diharapkan itu, seperti yang dimasukkan, setelah dilakukan perbaikan terjadi peningkatan efisiensi yang signifikan ditunjukkan pada penurunan lead time sebesar 23%, seperti itu. Lalu, dalam, jurnal ini langkah ke depan yang, saya bisa berikan masukan yaitu untuk memastikan keberlanjutan perbaikannya perusahaan tuh perlu, mengembangkan sistem digital, terintegrasi untuk monitoring real time gitu. Terus yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi berbasis KPI. Terus juga ada mengoptimalkan perencanaan rute distribusi berbasis data, terus juga ada melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Harapannya dengan langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan level sigma dan mencapai sistem distribusi yang lebih efisien dan kompetitif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.